semua, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita masih bisa beribadah dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Bagaimana adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yesus, terima kasih untuk kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah online. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita panggil kakak-kakak kita yang lain. Selamat pagi adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah semangat memuji Tuhan? Kakak lihat adik-adik sudah semangat memuji Tuhan. Sekarang, yuk mari berdiri dan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Atau di dekat kita. Halo adik-adik. Wah, bener banget itu Kak Kristo. Jika Tuhan bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Yuk, masih dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu He is God. I'm gonna shout it.
kita bersyukur mempunyai Tuhan adalah Raja atas hidup kita. Tuhan kita tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Wah, setuju banget Kak Aure. Tuhan begitu mencintai kita anak-anaknya, sehingga Ia rela untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Jesus Love Me This I Know. Seperti lagu tadi, kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun selama kita berjalan bersama Tuhan. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lesu Sansan. Adik-adik tadi udah nyanyi-nyanyi, sudah memuji Tuhan. Good semuanya ya. Sekarang berarti saatnya kita mau ngapain? Iya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, kita ngapain? Kita mau berdoa. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikut Sansan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya bisa sekolah minggu. Sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini Sansan mau tanya, siapa yang di sini punya teman baik, teman yang akrab, yang sukanya main bareng, ngobrol bareng, tertawa bareng, ya? Punya nggak? Iya, punya ya. Siapa yang punya? Wah, semua kita punya teman yang akrab ya, teman baik ya. Iya, kalau punya teman baik gimana rasanya? Seneng ya biasanya ya. Wah, kita punya teman yang kita bisa tertawa, main-main bareng, ya tentunya seneng banget ya. Iya, biasanya adik-adik juga sayang sama temen itu. Ya, temen itu juga sayang sama adik-adik. Iya. Tapi adik-adik
juga punya temen yang gak suka sama adik-adik gak? Yang sukanya ngerebut-ngerebut mainannya adik-adik, terus sukanya marah-marah sama adik-adik, terus sukanya ngejek-ngejek, bilang yang gak baik soal adik-adik. Punya gak temen kayak gitu? Punya ya. Itu kadang kita ngomong sebagai musuh, orang yang gak sayang sama kita, orang yang gak suka sama kita, itu musuh. Dan kadang kalau ketemu sama temen kayak gitu, gimana perasaan kita? Jengkel ya, marah, sedih, kecewa. Iya. Gitu ya. Nah, kita punya teman ya yang sayang sama kita, kita juga punya musuh ya. Orang-orang yang nggak sayang sama kita, nggak suka sama kita, yang suka nakal sama kita, yang suka jahat sama kita, ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus juga punya teman, punya orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya musuh, orang-orang yang nggak suka sama Tuhan Yesus, yang jengkel sama Tuhan Yesus. Terus gimana ya Tuhan Yesus menghadapi musuh? Nah, yuk dengar ceritanya Lesansan hari ini ya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang ada di atas bukit, dan orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun mengajar mereka, bercerita kepada mereka. Tuhan Yesus bilang begini pada mereka, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus minta kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang-orang yang gak suka sama kita, mengasihi orang-orang yang jahat, yang nakal sama kita. Hah? Susah atau gampang adik-adik mengasihi orang yang gak suka sama kita? Susah ya. Tuhan Yesus bilang, untuk apa kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita? Untuk apa? Karena kita ini anak-anak Allah, Tuhan Yesus ingin kita juga seperti Allah. Tuhan Yesus ingin kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang gak sayang sama kita. Karena Allah Bapa di surga juga mengasihi semua orang, orang baik maupun orang jahat. Allah Bapa di surga memberikan matahari untuk semua orang, untuk orang baik maupun orang jahat sama-sama mendapatkan sinar matahari. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan Yesus mau kita makin hari makin serupa dengan Allah. Kita mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak suka sama kita, yang benci kita, yang tidak sayang sama kita. Kita mau belajar untuk mengasihi musuh kita. Adik-adik, kita bayangkan ya, ada teman kita yang nakal sama kita, yang gak sayang sama kita, yang jahatin kita. Tapi kita harus mencoba untuk mengasihi dia. Dia nakalin kita, jahat sama kita, tapi kita harus mengasihi dia. Kira-kira bisa gak ya? Sulit ya, kayaknya gak mampu ya. Tapi adik-adik gak sendirian loh. Ada Tuhan Allah yang akan menolong kita, memampukan kita. Hanya Tuhan Allah yang akan bisa menolong, memampukan kita, memberikan di dalam hati kita sebuah kasih untuk kita bisa mengampuni, memaafkan musuh-musuh kita dan belajar mengasihi musuh-musuh kita. Adik-adik, Tuhan Allah kita sangat mengasihi kita, bahkan ketika kita sudah berkali-kali berbuat dosa, banyak melakukan yang Tuhan Allah tidak suka. Tapi Tuhan Allah tetap mengasihi kita, bahkan rela mengirimkan anaknya. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, menjadi juru selamat kita. Ya, jadi kita mau belajar untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Tuhan Allah mengasihi semua orang, kita juga mau belajar mengasihi semua orang juga, termasuk orang-orang yang membenci kita. Ya,
Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita semua. Adik-adik, waktu misalnya ada teman kalian yang gangguin kalian, atau melukai kalian, atau nggak mau berbagi sama kalian, mungkin adik-adik pastinya ngerasa jengkel ya, ngerasa kesel, ngerasa marah ya. Tapi adik-adik pelan-pelan kita mau belajar sama-sama untuk mengampuni dan memaafkan teman-teman kita yang sudah berbuat jahat sama kita. Dan kita tidak mau menjahati balik, balas balik. Enggak ya, kita mau belajar untuk memaafkan. Dan adik-adik, waktu kita lagi marah, lagi kesel sama musuh kita, dan kita rasanya sulit banget untuk memaafkan, gitu, kita benci banget sama orang itu, kita bisa ambil waktu, kita mau berdoa, kita mau cerita sama Tuhan mengenai kekesalan kita, rasa jengkel kita, rasa marah kita boleh cerita sama Tuhan. Kita boleh bilang, Tuhan, aku marah, aku jengkel sama temanku karena dia gini. Boleh cerita ya. Dan nanti adik-adik bisa minta tolong Tuhan untuk menolong, memampukan adik-adik untuk memaafkan, mengampuni orang tersebut ya. Ketika kita merasa kesulitan, Tuhan senang kalau kita datang kepadanya meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Kapanpun adik-adik bisa berdoa, ngobrol, dan datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kedua selesai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang sangat mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengasihi semua orang. Tolong kami, mampukan kami untuk dapat memaafkan orang yang nakal, yang jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya apa? Saatnya kita mau kerjakan aktivitas ya. Papa Mama ambilkan aktivitas rumah nomor 8 ya, yang soal Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Hari ini hanya ada satu aktivitas ini ya. Yuk kita buka bersama-sama. Lihat di sini ada berbagai bentuk ya. Nah, adik-adik diminta untuk warnai yang bentuknya hati. Ya. Nah, setelah diwarnai ada hurufnya nih di hati. Adik-adik bisa tulis, bisa jejer ya. Kira-kira ada kalimat apa ya yang tertulis di hati ini ketika disusun. Nah, kalau belum bisa tulis, belum bisa baca, tolong Papa Mama bantu untuk lihatkan tulisan apa yang tersembunyi dalamnya ya. Aktivitas rumah ini bernilai 60 poin ya. Jadi kalau adik kerjakan dapat 60 poin. Kalau dikerjakan dari minggu ini juga dan kumpulkan ke Lausher Mentor, adik-adik dapat tambahan 20 poin. Jadi total adik dapat 80 poin ya. Selamat mengerjakan bersama Papa Mama adik-adik semuanya. His love.
To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 Stop and go, stop and go, stop and go, stop. Stop and go, stop and go, stop and go, go. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and go, stop and go, stop and go, stop. Stop and go, stop and go, stop and go, go. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and listen to what God says. Go and do what He tells you to do. Stop and go, stop and go, stop and go, stop. Stop and go, stop and go, stop and go,